Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bisa, selamat datang kembali di podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan yang menghadirkan informasi inspiratif dan bermanfaat untuk seluruh warga. Senang sekali saya Diah dapat kembali menyapa dan menemani kawan bisa pada episode kali ini. Jangan lupa untuk mendukung terus channel YouTube RSUD Dungus dengan cara share, subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar kawan bisa tidak ketinggalan informasi dan edukasi kesehatan terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting sekaligus menarik, yaitu peran ayah dalam menunjang keberhasilan ASI eksklusif. Selama ini ketika kita berbicara mengenai ASI atau menyusui, perhatian kita seringkali hanya tertuju kepada ibu. Padahal keberhasilan pemberian ASI eksklusif tidak hanya bergantung kepada ibu, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan dari orang-orang terdekat, terutama seorang ayah. Untuk membahas topik ini telah hadir bersama kita Elsa Ayu Rismawati yang akrab disapa Kak Elsa. Beliau adalah seorang bidan di RSUD Dungus sekaligus konselor laktasi. Selamat datang Kak Elsa. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Mbak Dia. Senang sekali saya bisa berbagi informasi di podcast kali ini. Oke Kak. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran ayah dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI, mungkin masih ada kawan bisa yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ASI eksklusif? Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu ASI eksklusif? Iya, hasil eksklusif itu adalah pemberian air susu ibu saja, tanpa ada tambahan makanan atau minuman lain, termasuk air putih ya Mbak Dia, kecuali obat atau multivitamin yang telah diresepkan oleh tenaga kesehatan. Nah, ASI ini setelah bayi berusia 6 bulan, nanti kan akan dikenalkan dengan yang namanya makanan pendamping ASI atau kita sebut dengan MPASI. Nah, ASI ini bisa dilanjutkan lagi pemberiannya sampai usia 2 tahun, seperti itu. Oke, meskipun hanya setetes air putih gitu, itu sudah menggugurkan yang namanya ASI eksklusif itu tadi ya Kak ya? Iya, benar sekali Mbak Dia. Oke, mengapa ASI eksklusif sangat penting untuk diberikan kepada bayi, khususnya pada 6 bulan pertama kehidupan? Iya, karena kandungan ASI itu seluruh zat yang dibutuhkan oleh bayi itu ada di sana. Terus kemudian mengandung antibodi. Antibodi ini berfungsi untuk melindungi bayi dari berbagai jenis penyakit, misalnya kayak diare. Terus kemudian infeksi pernafasan dan menurunkan resiko terjadinya alergi, obesitas serta penyakit kronis di masa yang akan datang. Selain itu, ASI itu juga ada kandungan AHA, DAH, kolin dan taurin. Yang ini sangat berperan penting dalam perkembangan otak bayi. Nah, selain manfaatnya banyak ya Mbak Dia untuk bayi, jadi ini juga punya manfaat untuk ibunya. Salah satunya mempercepat pemulihan ibu pasca persalinan, kemudian menurunkan resiko terjadinya perdarahan, menurunkan resiko kejadian kanker payudara dan kanker ovarium. Nah, selain itu, pemberian ASI dengan beberapa syarat ini juga bisa dipakai sebagai metode kontrasepsi alami. Tapi syaratnya ya harus menyusui langsung, nggak boleh dipompa aja, seperti itu. Nanti kalau misalnya kawan bisa ada yang pengen konsultasi mengenai KB MAL, metode amenorelaktasi, bisa konsultasi di Poly of Gene RSUD dulu, seperti nanti itu. ketemu sama Kak Elsa Ya, gitu ya. benar sekali. Wah, menarik sekali ya Kak. Jadi manfaat ASI eksklusif sangat luar biasa ya. Jadi bukan hanya untuk bayi tetapi juga untuk kesehatan ibu juga ya. Iya, benar Terus sekali. kalau begitu mengapa belakangan ini semakin banyak kampanye yang menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam proses menyusui? Jadi gini ya, kan memberi ASI itu bukan cuman ngasih air susu ibu aja. Jadi dia itu juga perlu yang namanya kesiapan mental dan fisik dari si ibu itu sendiri. Nah, setelah melahirkan itu kan ibu itu mengalami perubahan hormon yang sangat besar. Belum lagi dia masih dalam fase pemulihan pasca persalinan dan harus menyusui bayinya ini tiap 2-3 jam. Jadi kan dia harus begadang, terus merawat anak. Otomatis nggak sedikit ibu tuh yang merasa stres, terus kelelahan, terus khawatir. Kayaknya ASI saya ini cukup nggak ya untuk
anak saya kayak gitu. Nah, di fase ini peran ayah itu memang sangat penting karena apa? Ayah ini kan orang terdekat dari si ibu ya, dan yang mendampingi keseharian ibu. Kalau misalnya nggak LDM seperti itu. Ya. Jadi dukungan ayah itu akan meningkatkan rasa percaya diri dari ibu. Kalau ibunya itu happy, dia akan meningkatkan hormon oksitosin. Jadi hormon oksitosin ini adalah hormon yang berperan penting dalam produksi ASI, seperti itu Mbak Dia. Jadi bisa dikatakan meskipun ayah ini tuh nggak menyusui bayinya secara langsung ya, tapi dia itu punya peranan yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan ASI eksklusif seperti itu. Oke. Kalau begitu, apa saja bentuk dukungan yang dapat dilakukan oleh seorang ayah? Sebenarnya banyak sekali ya dukungannya, salah satunya dukungan emosional. Nggak banyak orang tuh yang tahu kalau misalnya ngasih apresiasi sama istri itu penting. Misalnya setelah melahirkan, cukup ucapkan terima kasih ya, sudah berjuang menyusui anak kita misalnya. Terus kamu hebat. Mungkin hal-hal seperti ini sepele ya untuk sebagian orang, tapi sebenarnya apresiasi ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dari si ibu itu sendiri. Terus kemudian dukungan dengan bantuin kerjaan rumah, hal-hal sederhana kayak nyapu misalnya, terus bantuin ngelipet baju di rumah. Kalau misalnya beban pekerjaan ibu itu di rumah berkurang, kan pastinya dia udah nggak kepikiran, oh aku kayaknya harus ini dulu deh. Masih punya kerjaan ini, Iya masih itu benar gitu sekali. ya. Kalau misalnya dia udah nggak kepikiran beban pekerjaan, kan otomatis dia akan menyusui dengan tenang seperti itu. Terus dukungan yang ketiga yaitu dengan bantuin ngerawat anak. Jadi nggak apa-apa banget loh bapak-bapak nih misalnya kayak gantiin popok, terus mandiin bayi, terus habis itu habis ibunya nyusui nih, bapaknya harus bantuin dong nyedawain bayi kayak gitu. Hal-hal kayak gini tuh bikin ibu tuh ngerasa kayak, oh ternyata tanggung jawab pengasuhan tuh nggak di beban saya gitu, jadi tanggung jawab berdua seperti itu. Terus kemudian dukungan dari segi informasi, jadi bapak-bapak jangan males dong kalau pengen anaknya sehat, istrinya happy ya harus mau ini belajarnya di mana, bisa konsultasi ke tenaga kesehatan. Terus kemudian bisa kok cari buku atau informasi terpercaya di internet. Saya pikir di era yang seperti ini pasti banyak sekali ya informasi yang bisa kita peroleh di internet atau di media sosial seperti itu. Kemudian ini dukungan yang paling penting yaitu dukungan dari segi pengambilan keputusan. Misalnya ada keluarga nih yang bilang, asimu kok kayaknya dikit ya, anakmu kok kayaknya nggak gemuk ya, boleh nih ditambahin susu formula. Nah kalau kayak gitu bapak harus sigap, harus ngambil peran pentingnya. Jadi bantuin ngejelasin kalau misalnya ASI itu sangat bagus loh untuk perkembangan dan pertumbuhan si anak. Seperti itu Mbak Dia. Oke, jadi sebenarnya dukungan ayah itu juga murah, simple banget ya Kak. Iya. Cuman ucapan terima kasih, Iya, benar terus sekali. muji istrinya, Iya. kamu hari ini cantik sekali kan gitu ya Kak. Tapi ya? kan Gimana? jarang bapak-bapak yang kayak gitu, mungkin malu kan gengsi ya. kali Iya, ya. iya betul. Oke, itu tadi Kak, dalam prakteknya kan tentu tidak mudah. Tantangan apa saja yang paling sering dihadapi oleh ibu menyusui? Yang paling effort sih di minggu pertama ya Mbak Dia. Itu kan biasanya memang ASINya nggak banyak. Karena apa? Karena memang lambung bayi itu masih sebesar bola kelereng. Jadi emang nggak banyak. Terus nggak jarang tuh beberapa keluarga dekat tuh menyarankan untuk memberikan susu formula seperti itu. Nah, itu peran ayah juga penting ya di situ. Terus kemudian pas awal-awal belajar menyusui, apalagi ibu baru, biasanya putingnya lecet. Ya. Terus terjadi bendungan ASI. Terus kan nifas tuh kayak masa pemulihan ya. Nggak jarang ibu tuh yang stres. Terus belum lagi menghadapi mitos-mitos yang beredar di keluarga seperti itu. Oke. Jadi apa saja yang dapat dilakukan ayah ketika menghadapi situasi tersebut Kak? Kalau misalnya ibunya udah panik nih, bapaknya ya jangan ikutan panik. Jadi misalnya ini tadi menghadapi mitos di keluarga, ya bapaknya bisa bantu jelasin, oh pentingnya ASI itu apa sih untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Kalau ibunya lagi stres dan kelelahan, ya dibantuin dengan cara mijitin nih misalnya. Kalau misalnya udah
Ini bisa pijat laktasi, itu kan bisa belajar nih dari media sosial atau berkonsultasi dengan konselor laktasi. Terus jangan lupa bapak ini juga harus ingatkan ibu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, diingatkan makannya, karena kan gizinya ini nggak cuma buat satu orang ya, kan buat dia sama buat anaknya. Terus untuk kebutuhan minumnya dalam sehari itu minimal 2 liter air. Terus kalau misalnya ibunya kontrol nifas atau ada masalah tentang laktasinya, ya temani untuk pergi konsultasi ke tenaga kesehatan seperti itu. Oke. Menurut Kak Elsa, peran ayah itu tersebut tuh bisa dilakukan setelah bayi lahir atau sebelumnya tuh bisa dilakukan oleh ayah itu tadi? Sebenarnya sih peran ayah itu mulainya dari dia hamil, ya kan? Jadi kalau misalnya istrinya hamil, tuh temani dia periksa kehamilan atau kita kenal dengan ANC ya namanya. Nah di dalam ANC itu ada yang namanya sesi konseling. Jadi nanti si ayah ini bisa dapat informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas, bahkan ASI eksklusif dengan tenaga kesehatan. Nanti bisa banyak tanya lah dengan dokternya atau dengan bidannya. Kemudian kalau ada kelas ibu hamil juga jangan malu buat ikut, karena di kelas ibu hamil ini kita akan dapat banyak sekali informasi tentang kehamilan, persalinan, nifas, dan terutamanya tentang ASI eksklusif itu sendiri ya. Terus kemudian belajar sama-sama, jangan males. Jadi bisa belajar dari buku, dari internet, tapi harus dari sumber-sumber yang terpercaya. Terus kalau diajak diskusi istrinya nih, jangan ogah-ogahan, ya kan? Kita itu ada yang namanya perencanaan persalinan. Jadi bapak nih harus aktif dong ngasih saran, misalnya kayak nanti kita lahirannya di mana ya? Nah tempat lahirannya pun harus dipilih yang pro sama ASI eksklusif dan dia juga pro dengan IMD, inisiasi menyusu dini seperti itu. Jadi ketika ayah memahami manfaat ASI itu sejak awal, saya pikir dukungannya akan lebih optimal sih nanti ketika bayinya lahir. Jadi lebih siap gitu kan ya? Iya, benar. Seperti itu. Berikutnya ada beberapa pertanyaan yang cukup sering kita dengar di masyarakat. Mungkin kakak bisa menjelaskan ini mitos atau fakta. Oke. Yang pertama kak, kalau ASI belum keluar pada hari pertama setelah melahirkan, bayi harus langsung diberi susu formula. Gimana tuh kak? Mitos itu Mbak. Oh mitos ya. Oke. Jadi gini ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di awal kehidupan bayi itu di hari pertama ya, lambungnya masih sebesar bola kelereng. Jadi memang kebutuhannya sedikit. Dan ASI yang pertama kali keluar itu namanya kolostrum. Di situ banyak sekali mengandung antibodi. Antibodi ini akan melindungi bayi dari berbagai jenis penyakit. Jadi sayang sekali sih menurut saya kalau misalnya tidak dikasihkan ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi anggapan bahwa bayi yang sering menangis itu menandakan ASI ibu tidak cukup. Benarkah demikian kak? Mitos ya. Jadi kecukupan ASI bayi itu bisa diukur dengan cara apa? Dengan cara frekuensi atau jumlah dia buang air kecil. Kalau sering berarti kebutuhannya juga terpenuhi. Terus jangan lupa ikut posyandu setiap bulan untuk tahu pertumbuhannya ini, maksudnya berat badannya ini ada peningkatan atau tetap atau ada penurunan. Kalau misalnya penambahan berat badannya ini sudah sesuai dengan kurva, kan nanti ada itu kan kurva namanya KMS itu. Iya, yang di buku itu ya kak ya. Di buku itu kalau misalnya udah sesuai ya sudah ini kebutuhan ASI-nya sudah terpenuhi sih. Seperti itu. Ada lagi banyak yang mengira bahwa ayah tidak memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI. Benarkah anggapan tersebut kak? Mitos ya. Jadi sudah dilakukan banyak sekali penelitian bahwa keberhasilan ASI eksklusif itu dipengaruhi oleh dukungan ayah. Seperti itu. Sebagai penutup ya kak ya ini, apa pesan Kak Elsa untuk seluruh ayah yang sedang mendengarkan podcast ini? Kalian gak harus jadi ayah yang sempurna kok. Cukup dampingi, temani, dengarkan, bantu. Percayalah dengan perhatian-perhatian kecil seperti itu tuh akan meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusifnya berhasil, insya Allah nanti kesehatan bayinya optimal seperti itu.
Luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini. Kawan bisa, kita belajar bahwa keberhasilan ASI eksklusif bukan hanya tentang kemampuan ibu menghasilkan ASI, tetapi juga bagaimana keluarga, terutama ayah, memberikan dukungan secara emosional, fisik, maupun sosial. Mari kita jadikan menyusui sebagai tanggung jawab bersama, karena di balik ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif, seringkali ada seorang ayah yang selalu hadir memberikan semangat. Terima kasih Kak Elsa atas ilmu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk kawan bisa yang telah mendengarkan podcast. Jangan lupa bagikan episode ini kepada pasangan, keluarga, maupun sahabat yang sedang menantikan kelahiran buah hati atau sedang menjalani masa menyusui. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik kesehatan yang tidak kalah menarik. Saya Diah bersama Kak Elsa pamit undur diri. Salam sehat, salam keluarga bahagia, dan ingatlah, ayah hebat, ASI kuat, bayi sehat, keluarga bahagia.